Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita bernyanyi. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu. Saudara-saudari terkasih, selamat pagi. Salam jumpa lagi dalam Sabda Siap Saji Minggu 5 September 2021, hari Minggu biasa ke-23. Marilah kita berdoa dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Allah Maha Pengasih, Engkau telah menebus kami dan mengangkat kami menjadi anak-anak-Mu. Karena kami percaya akan Kristus. Semoga kami memperoleh kebebasan sejati dan warisan abadi demi Yesus Kristus, Putra-Mu dan pengantara kami yang hidup kini dan sepanjang masa. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Markus. Sekali peristiwa Yesus meninggalkan daerah Tirus dan lewat Sidon pergi ke Danau Galilea di tengah-tengah daerah Dekapolis. Di situ orang membawa kepadanya seorang tuli dan gagap dan memohon supaya Yesus meletakkan tangannya atas orang itu. Maka Yesus memisahkan dia dari orang banyak sehingga mereka sendirian. Kemudian Yesus memasukkan jarinya ke telinga orang itu, lalu meludah dan meraba lidah orang itu. Kemudian sambil menengadah ke langit, Yesus menarik nafas dan berkata kepadanya, "Efata," artinya terbukalah. Maka terbukalah telinga orang itu dan seketika itu terlepas pulalah pengikat lidahnya. Lalu ia berkata-kata dengan baik. Yesus berpesan kepada orang-orang yang ada di situ supaya jangan menceritakannya kepada siapapun juga. Tapi makin dilarangnya mereka, makin luas mereka memberitahukannya. Mereka takjub dan tercengang dan berkata, "Yang menjadikan segala-galanya baik, yang tuli dijadikannya mendengar, yang bisu dijadikannya berbicara." Demikianlah Injil Tuhan, terpujilah Kristus. Penyembuhan. Tak satu orang pun ingin sakit, apalagi cacat. Tetapi ada orang yang lahir cacat. Tuli, tidak mendengar, buta, tidak melihat, timpang, tidak bisa berjalan dengan baik. Karena itu mereka berusaha untuk mencari Yesus. Secara fisik, dalam Injil, Yesus menyembuhkannya. Mengapa? Yesus tidak bisa melihat penderitaan orang. Maka untuk kita, juga yang buta, tuli, timpang secara rohani, kita harus mencari Yesus. Bagaimana cari Yesus? Untuk kesembuhan rohani kita. Sering kita tidak merasa bahwa kita mempunyai sakit rohani. Kita merasa biasa-biasa saja. Berbeda dengan orang yang buta, tuli. Padahal kita juga tidak mendengarkan sabda Tuhan dengan baik. Tidak melihat kebaikan-kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita. Kita hanya nuntut ini, nuntut itu, minta ini, minta itu saja. Jarang kita bersyukur kepada Tuhan untuk kasih karunia-Nya yang mana Tuhan telah memberikan kepada kita segala sesuatu. Nafas gratis. Kita diberikan santapan makanan, bekerja sedikit dapat rezeki. Kita diberikan kesehatan dan kehidupan. Tidak kita syukuri, karena tadi kita buta rohani. Kita hanya sibuk dengan barang-barang duniawi, kurang dan kurang, kurang dan kurang. Maka lalu kita diajak untuk melihat bagaimana
kehadiran Yesus dalam keluarga yang sederhana, yang meminta kepadanya untuk disembuhkan secara rohani. Maka ketika orang mempunyai kekuatan rohani, ia selalu mengatakan cukup. Tetapi orang yang hidup rohaninya tidak karuan selalu merasa kurang, haus seperti minum air laut. Berpikirlah positif. Berapapun yang Tuhan beri sebagai rezeki kita olah. Berapapun talenta yang Tuhan berikan kepada kita, kita olah. Sehingga kita tidak membanding-bandingkan dengan orang dan tetangga kita. Tapi betul kita mengusahakan bagaimana bisa dikembangkan secara rohani hidup kita. Maka perlu keseimbangan antara doa dan karya. Kali ini kita diajak untuk melihat kembali bagaimana kebaikan Tuhan amat sangat luar biasa. Bisa menyembuhkan kita secara rohani kalau kita mau dan minta. Juga kita usaha tentu saja untuk mengalahkan hal-hal yang berbau dunia ini. Lekat dengan harta benda, lekat dengan kekuasaan, lekat dengan ambisi-ambisi tertentu. Ayo menikmati. Karena apa? Hidup yang diberikan oleh Tuhan itu gratis. Maka nikmatilah dengan baik. Sehingga dengan demikian kita senantiasa selalu bersyukur. Sebagaimana orang yang digambarkan dalam Injil yang sudah disembuhkan. Dia mengadakan kesaksian-kesaksian walaupun dilarang. Tetap mengadakan kesaksian. Karena sebagai rasa syukur kepada Tuhan. Mari kita pun juga membiasakan kebudayaan positif. Senantiasa bersyukur kepada Tuhan untuk kasih karunia-Nya. Dan berkata Tuhan cukup. Terima kasih, semoga Engkau senantiasa memberkati kami untuk hari-hari mendatang. Selamat pagi, Tuhan memberkati.